Shadows rise where justice falls. Echoes cry through broken walls. Silence screams the truth erased. Freedom's flame. Selamat datang kembali di podcast Solo Malming Absurd. Di kesempatan kali kita akan mengangkat tema paling sensitif dan absurd, yakni ASI atau air susu ibu. Masih bersama narasumber yang tetap ngawur tapi berdasarkan fakta, dosen senior ilmu ngaurologi terapan dari sebuah universitas terkenal yang hingga kini tidak diketahui namanya. Mari kita langsung bahas saja tema yang membuat ibu merasa geli dan ayah meneteskan air liur. ASI, superfood penuh sensasi. Apa itu sebenarnya ASI? Oke. ASI adalah cairan biologis kompleks yang mengandung laktoprotein adaptogenik, hormon, antibodi, dan sedikit esensi cinta alami. Ia dirancang secara evolusi untuk memberi nutrisi, imunitas, dan rasa nyaman, sambil menghasilkan resonansi emosional pada bayi. Secara psikofisiologis, ASI adalah superfood interaktif, mampu membuat bayi senang, ibu tersenyum bangga, dan ayah diam-diam mengagumi proses alam yang nakal tapi menakjubkan. Mengapa bayi butuh ASI? Ya. Selain nutrisi lengkap, ASI mentransmisikan mikrobiota adaptif dan gelombang serotonin neonatal yang menstabilkan mood bayi. Bayi yang minum ASI mengalami keseimbangan homeostatis emosional lebih cepat, belajar interaksi sosial dasar, dan mengasah refleks naluriah. Sederhananya, minum ASI sama dengan first class tiket ke drama biologis yang membuat semua orang di rumah ikut terseret perasaan. Kadang nakal, kadang lucu. Gitu. Mengapa ASI bisa berubah rasa? Begini, rasa ASI dipengaruhi oleh variabel diet ibu, hormon laktogenik, dan metabolisme mikroflora. Kadang manis, kadang sedikit asam, kadang pahit. Efek flavor mood ring biologis. Bayi belajar membaca sinyal rasa ini, membentuk pola preferensi sensorik awal. Kadang nakal, rasa pahit bikin bayi mengerutkan dahi, manis bikin senyum nakal, dan ayah ikut tersipu menyadari betapa canggihnya adaptasi biologis ini. Apakah ASI punya aura spiritual? Dalam istilah ilmiah, ASI memancarkan gelombang bioenergi interpersonal, meningkatkan keterikatan emosional ibu bayi atau bonding synchronicity. Efeknya, bayi merasa aman, ibu merasa empower secara hormon, dan ayah kadang mengalami stimulus empatik terselubung, ikut terpesona atau tersipu karena melihat ritual minum yang natural tapi biologisnya sangat dramatis. Bagaimana ASI mempengaruhi nasib manusia? Oke, ini menarik. ASI memprogram neuroplastisitas awal, imunitas adaptif, dan profil psikososial yang membentuk pola hidup jangka panjang. Bayi yang ASI-nya cukup cenderung lebih tanggap secara emosional, punya humor awal, dan toleransi terhadap stres. Bayi yang ASI-nya kurang kadang lebih rewel, tapi akan belajar strategi bertahan hidup lebih cepat. Dan istilah lucu, ASI sama dengan dosis awal, karma biologis yang bikin hidup terasa sedikit lebih seru. Gitu. Apa hubungan ASI dengan kebahagiaan ibu dan ayah? Nah, ini penting ini. Jadi, ASI memicu oksitosin superfluida yang menciptakan gelombang euforia triadik. Bayi senang, ibu merasa dewa biologis, ayah mengalami simulasi cemburu empatik.
Efek samping, ayah tersipu malu, terpesona oleh ritual minum bayi, terkadang meneteskan air liur, dan sering merasa ikut terlibat secara sensorik tapi aman. Singkatnya, ASI adalah VIP pass kebahagiaan keluarga dengan dosis hormon nakal alami. Mengapa ASI bisa bikin orang dewasa iri? Karena ASI eksklusif, gratis, memiliki kemasan yang menarik, dan nutrisinya lengkap, sedangkan orang dewasa harus kerja keras untuk makan sendiri. Dalam istilah ilmiah, iri ini adalah stimulasi dopamin komparatif. Melihat bayi minum ASI menghasilkan efek psikologis. Campuran hormonnya bikin kagum sekaligus gemes. Apakah ASI bisa jadi simbol cinta universal? Oh, tentu. ASI adalah cairan pengikat sosial dan biologis, mentransmisikan hormon cinta, antibodi, dan resonansi emosional. Ia menyatukan ibu dan bayi, mempengaruhi kebahagiaan ayah, dan mengajarkan bahwa cinta kadang sederhana, dalam bentuk cairan, sedikit lengket, tapi bisa membuat semua orang tersipu dan tersentuh. Apa perbedaan ASI versus susu botol? Oke. ASI adalah live version biologis, hangat, hormon penuh, interaktif, kadang bayi menggigit nakal, efek sensorik maksimal. Susu botol itu steril, bisa diatur, aman dari gigitan, tapi tidak memicu gelombang hormon nakal yang bikin ayah terstimulasi. Dalam istilah ilmiah, ASI itu biodynamic lactogenic resonance, dan botol itu standardized nutritive solution. Satu bikin hidup terasa hidup, satu cuma praktis. Gitu. Pertanyaan terakhir. Apa makna terdalam dari ASI bagi kehidupan manusia? Baik. ASI mengajarkan prinsip transfer energi biologis dan emosional, memberi dan menerima, kesabaran, rasa nyaman, dan sedikit pelajaran nakal. Ia cermin cinta, toleransi, dan adaptasi manusia sejak dini. Yang paling absurd, manusia dewasa akan terus merindukannya, meski sudah bisa beli kopi panas, steak mahal, atau ikut drama sensorik versi orang dewasa sendiri. Gitu. Terima kasih. Pada akhirnya, ASI mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima, dengan cinta, kesabaran, dan sedikit bumbu nakal. Meski manusia dewasa tak lagi minum ASI, efeknya tetap membentuk selera, emosi, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Ia bukan hanya nutrisi, tapi simbol cinta cair yang membentuk drama biologis keluarga. Kalau kalian suka konten ini dan mau terus terhibur dengan absurdnya kehidupan manusia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan episode absurd berikutnya. Sampai jumpa di konten Malming Absurd lainnya.